Salam. Sekali lagi salam. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada malam ini. Baiklah, kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebaklah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampurnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya berikan bagi kita, jangan sia-siakan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi seorang petani yang diharapkan dari tanaman atau tumbuhan yang dia tanam, bukan hanya kesuburannya, bukan hanya pertumbuhannya, tetapi yang dia mau adalah hasil dari buahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang sudah mencampur, memupuk tanaman itu, tetapi akhirnya tidak menghasilkan tidak menghasilkan buah, pasti timbul kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pulang, saya keliling di tanaman perkebunan sawit saya. Lalu saya menemukan ada satu pohon subur, batangnya besar, daunnya benar-benar hijau sekali Bapak Ibu Saudara, dan di sekelilingnya ada bakal-bakal yang akan berbuah, tetapi sayangnya tidak bisa besar. Jadi kalau saya hitung ada sekitar 10 tanggal. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya bertanya kepada bapak saya, apakah sawit ini berbuah? Tidak, hanya seperti itu terus. Dan saya merasa sedih. Karena apa Bapak Ibu? Terus ditanam, terus dipupuk, tiap 3 bulan dipupuk, tetapi tiap mau panen selalu tidak berbuah. Saya sedih sekali. Tetapi setelah saya bertanya kepada mandor asisten sawit, memang tidak semua dari tanaman sawit yang kita tanam itu berbuah. Pasti ada jantannya, ya. Dan itu tidak boleh ditebang. Dan saya mendengar nasihat dari mandor yang bekerja di kelapa sawit, asisten yang bekerja di kelapa sawit. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, pasti timbul rasa sedih di dalam diri kita. Karena kita melihat tanaman yang lain bisa berbuah, kok yang ini tidak bisa berbuah. Nah, gambarannya seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi ketika pemilik kebun anggur datang ingin melihat buah, yang terjadi dia tidak menemukan pohon ara itu berbuah. Kalau saya coba cek di Google, pohon ara ini berbuah dalam setahun bisa 3 kali. Tetapi ketika si tuan ini, pemilik kebun anggur ini melihat, datang ke situ, mau melihat pohon ara itu, ternyata didapatilah tidak berbuah. Maka timbullah kekecewaan di dalam hati pemilik kebun anggur itu. Lalu dia sampaikan kepada penjaga kebun anggur itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, apa makna dari pembacaan firman Tuhan ini?
memberikan Yesus Kristus. Sudah selama 3 tahun lebih dia melayani bangsa Israel. Tetapi tidak semua bangsa Israel itu merespon pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mencaci, mereka menghina, mereka mengutuk Tuhan Yesus. Betapa sedihnya hati Allah. Dia sudah memberikan anaknya melayani manusia. Yesus melayani dengan kasih. Yesus melayani dengan sungguh-sungguh. Yesus melayani dengan tulus, ikhlas, dengan kerendahan hati. Tetapi kita melihat dalam perjalanannya selama 3 tahun lebih, apa yang terjadi? Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Israel berkasih dalam Tuhan. Ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Hati-hati. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Bahkan saya sendiri. Tadi lagu pertama sampai penyembahan, saya tidak berhenti meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara. Karena saya menyadari, kalau saya merasa diri paling benar, saya kadang-kala ada waktu yang saya merasa di atas air, menganggap diri saya paling hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, saya benar-benar merasa dipukul oleh lagu yang pertama tadi. Diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu. Bahkan seringkali saya diingatkan, tetapi kadang-kala saya sering datang waktu dikasih pelayanan, dan saya menyadari Bapak Ibu Saudara, ini kelemahan saya, tetapi saya diingatkan oleh ujian kita bahwa pengharapan satu-satunya hanya ada pada Tuhan. Saya masih ingat betul waktu saya belum apa-apanya, waktu saya pertama memulai bagaimana keluarga kami, saya menafkahi dengan mencari barang bekas. Tetapi sampai hari ini luar biasa Tuhan tidak mempermalukan saya. Dan itu saya diingatkan oleh Tuhan. Dan tadi saya benar-benar merasa terpukul. Saya terasa tersentak di dalam hati saya. Jangan merasa kamu sudah diberkati, kamu sudah mulai melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bahwa Tuhan kita itu selalu mengingatkan kita. Ya, kadang-kadang memang kita sebagai manusia seringkali ada masalah, kita menganggap diri kita paling hebat, kita menganggap diri kita paling benar daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sia-siakan hidupmu. Hei adik-adik, anak-anak yang masih sekolah, jangan sia-siakan hidup kalian. Kalau ada pembina-pembina yang menegur, dengarkan itu. Kalau kalian tidak mendengar, tahu sendiri akibatnya, kalian akan terima. Ya, banyak sekali anak-anak yang mendengar teguran nasihat, ada yang jadi tentara, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pengusaha. Saya tidak perlu sebutkan karena saya tahu, saya juga menjadi saksinya. Mereka yang setia, yang tinggal sama orang yang nurut, mereka berhasil jadi tentara, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak mendengarkan nasihat dari pembina-pembina, banyak yang gugur. Kita bersyukur firman Tuhan pada saat malam ini diberikan bagi kita teguran yang begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan, pemilik kebun ini berkata, sudah 3 tahun saya ke sini, tetapi saya tidak menemukan buah daripada pohon ara ini. Jangan sampai Tuhan katakan, cabut saja nyawa manusia itu. Percuma dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tetapi tidak menghasilkan buah. Ini Bapak Ibu Saudara, teguran yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus kepada bangsa Israel waktu itu begitu mendalam makna ini, pohon kebun anggur ini. Terus memohon kepada pemilik kebun ini supaya diberikan kesempatan merawat dan merawat. Kalau tidak berbuah lagi, silakan ditebang. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Israel, terus diingatkan, tetapi keras kepala.
kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ada teguran yang begitu luar biasa pada saat malam ini. Kalau sampai hari ini kita masih ada, kita masih memberikan bantuan kepada orang lain, kita masih bisa melayani, semua itu karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi satu-satunya karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Kita jangan keraskan hati kita. Kalau kita mendapatkan teguran dengan pedang dan lakukan, maka hidup kita akan menghasilkan buah. Karena apa? Ending dari akhir kehidupan kita adalah buahnya. Yang Tuhan mau bukan hanya pertumbuhannya, bukan hanya akarnya yang kuat, tetapi buahnya, ada buahnya. Kita diingatkan oleh Tuhan, gunakanlah kehidupan kita dengan baik. Karena kesempatan itu tidak akan terus-menerus ada. Ada waktunya kita berhenti di situ. Pada saat kapan? Pada saat Tuhan panggil kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya masih ingat sekali kawan saya itu yang kerja di Bank BRI. Ya, dia bekerja di Bank BRI, usianya sama dengan saya. Hanya karena hal sepele, operasi usus buntu. Nah, kalau operasi usus buntu itu kebanyakan tidak akan terlalu bahaya. Tetapi mungkin karena gagal operasinya itu, langsung meninggal. Artinya apa, Bapak Saudara? Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Tidak akan ada yang tahu. Tetapi ingat Bapak Saudara yang terkasih Tuhan, inilah akhir kehidupan manusia. Bahwa tidak selamanya kesempatan itu ada. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan selamanya ada. Kesempatan itu akan berakhir suatu saat. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita terus koreksi diri kita. Kita terus periksa hidup kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu melihat orang lain. Tidak perlu. Mari kita periksa diri kita. Ya, Tuhan bilang, jangan kita gampang melihat kesalahan orang lain. Tetapi satu selumbar dari mata kita tidak gampang. Mari kita periksa hidup kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Supaya kehidupan kita menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan.